Pemirsa, Zulkifli Hasan berdalih bagi-bagi uang gocapan kepada nelayan adalah sedekah. Namun lain lagi dengan pandangan KPK juga Perludem yang menilai aksi tersebut adalah kecurangan. Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore Mas Eko, Pak Ray. Ya, Assalamualaikum. Reza, Waalaikumsalam Mas Ray. Eko. Pak Ray. Ya Bang Ray. Anda bisa mendengar suara saya, Pak Ray? Siap. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Eko. Mas Eko, saya ingin minta tanggapan Anda nih, Mas Eko. Ketika KPK menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu mengarah ke money politics. Bagaimana tanggapan dari PAN, Mas Eko? Iya, jadi gini. Ini Pak Jul nih orangnya memang dari dulu nih ya. Itu memang senang hobi bagi-bagi aja, bagi-bagi rezeki. Mau dia habis sholat subuhnya paling berapa menit gitu ya, setengah jam. Itu bisa berbagi untuk di daerah. Jadi kita diajak ke daerah gitu. Tiba-tiba dia bisa sendirian ngasih bla 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 gitu. 50 ribuan, 100 ribuan. Bahkan ini yang lebih uniknya lagi gitu ya. Bukan di Indonesia, di India. Di India kemarin tuh beliau dapat ke sana. Mereka juga sama tuh Pak Jul ngasih-ngasih rezeki dan sebagainya gitu. Memang nalurinya gitu. Jadi kalau buat saya seharusnya sih ini bisa diikuti oleh ketua umum partai lain. Tetapi ada tapinya. Beliau ini sebagai pribadi, bukan sebagai ketua umum dan sebagainya. Tadi saya menyikapi dengan para tokoh-tokoh yang menyikapinya, saya meyakinkan bahwa tadi mengatakan baik yang lainnya Perludem dan sebagainya termasuk Henry, ini tidak melihat video yang ditayangkan yang sekarang ini nih, yang gocapan yang ke nelayan-nelayan. Beliau di sana tidak menyatakan sebagai ketua umum PAN, dia tidak menyatakan sebagai Menteri Perdagangan, tidak menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan beliau sebagai publik ya. Jadi saya melihat dia secara pribadi aja gitu loh. Jadi tidak ada terkesan bahwa ini mau money politik dan sebagainya. Gitu. Oke. Tapi Mas Eko, kenapa harus divideokan dan diposting oleh akun PAN, Mas Eko? Ya, jadi gini, bahwa kita ini teman-teman semuanya menginfokan bahwa harus seperti Pak Jul gitu loh. Anggota Dewan DPRD tingkat 1, tingkat 2 DPR RI harus seperti Pak Jul, harus memberi. Kebetulan juga jargon kita adalah bantu rakyat. Bukan hanya uang aja, sembako pun kita berikan ya. Beliau kemarin pun juga ada rezeki, jadi kita kumpulin uang dari masing-masing tabungan dari teman-teman DPRD tingkat 1, tingkat 2, berikan kepada rumah sakit dan kebetulan saya hadir juga. Kemarin juga tidak tersirat tapi memberikan kepada Rumah Sakit Muhammadiyah sebanyak 250 juta dan kemarin juga di Riau juga memberikan 3 juta masing-masing. Itu juga tidak di-cover, ya berikan aja gitu. Jadi memang harus begitu buat saya gitu. Itu memang sebenarnya buat internal kami untuk menginfokan bahwa semua para simpatisan kader Partai Amanat Nasional turun ke bawah menyapa masyarakat, bukan hanya menyapa tapi juga memberi. Karena di bawah ini setelah pasca COVID kasihan, nggak punya apa-apa. Nah mereka dibantulah, iya kan? Dibantu dengan segala cara. Ini yang dilakukan oleh Ketum dan juga Ketua DPW termasuk kami juga. Besok saya mau menyerahkan nih, ya kan? 12.000 beras untuk masyarakat Jakarta 5 kiloan. Boleh dong? Oke, jadi bagi PAN ini adalah hal yang wajar ya? Hal yang biasa saja, bagi-bagi uang ini seperti yang dilakukan oleh Pak Zulhas ini, Mas Eko? Iya, gini, yang penting kan tidak money politik. Tidak money politik, emang buat pure buat masyarakat. Tidak ada masalah, kampanye masih lama loh. Nanti bulan November, Desember, Januari, ini masih bulan apa? September, kecuali kalau nanti sudah menuju ke sana gitu loh. Jadi kembali lagi tadi yang bersikap, yang menyatakan pendapat tadi sebelum tayangan ini, nonton dulu videonya gitu. Oke, saya langsung ke Pak Ray. Pak Ray, Anda melihat ini sebagai bentuk money politics atau tidak, Pak Ray? Tadi Mas Eko mengatakan bahwa kalau bisa semua ketua umum melakukan hal yang dilakukan oleh Pak Zulhas begitu, Pak Ray. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Ray? Ya tergantung pendekatannya. Kalau mau pendekatan legal formal, ya memang belum dapat dikategorikan sebagai politik uang. Tapi kalau mendekati etik berpolitik, ya nggak tepat apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu. Pertama, nggak tepatnya itu setiap jabatan mengandung konsekuensi.
beliau ini ketua umum dan sekaligus menteri. Membagi-bagi uang itu dalam konteks di mana partai yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu, ditambah dengan sudah masuk DCS, sangat sulit untuk mengaburkannya dengan bahwa tujuannya adalah untuk meraih simpati masyarakat. Beda cerita misalnya habis pemilu dan baru sebulan 2 bulan setelah presiden dilantik, ya Bung Zulhas bagi-bagi uang. Orang nggak akan bisa menghubungkan itu dengan politik uang. Itu konsekuensi dari jabatan beliau sebagai ketua umum pun juga sebagai menteri, ya. Nah, yang kita nggak tahu nih waktu beliau bagi-bagi uang itu dalam kapasitas apa. Kalau kapasitasnya menteri, ya tentu presiden lah berhak untuk melakukan teguran. Tapi kalau kapasitasnya sebagai ketua umum ketemu dengan para nelayan, yaitu sulit untuk mengatakan bahwa itu bukan bagian dari praktek politik uang. Meskipun ya secara legalnya nanti akan ada banyak kelemahannya untuk dinyatakan sebagai politik uang. Misalnya nanti akan disebut ya apa namanya itu kan nggak ada ajakan untuk memilih gitu ya, atau akan nanti disebut kan belum ditetapkan sebagai caleg tertentu gitu dan seterusnya itu. Jadi ada banyak celah memang untuk mengatakan ya bahwa ini bukan praktek uang dari apa namanya pendekatan legal formal. Dan pendekatan ini biasanya dilakukan oleh Bawaslu. Maka hampir tidak ada seseorang yang dengan sengaja membagi-bagi uang untuk pada dasarnya mengambil simpati masyarakat, itu dapat dikatakan sebagai praktek politik uang. Itu udah bisa baca dari cara berpikir Bawaslu ini. Gitu. Oke, walaupun memang belum masuk masa kampanye ya Pak Rey, tapi ini kita sudah masuk dalam tahapan pemilu begitu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, apakah memang Bawaslu harus bertindak ataupun memberikan teguran atau seperti apa, nanti kita bahas saat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro hari ini. Baik, kita kembali berbincang dengan Mas Eko dan juga Pak Rey di Metro hari ini. Mas Eko, bagaimana ke depan ini PAN setelah menimbulkan viral begitu ya, viral di media sosial terkait dengan aksi Pak Zulhas membagi-bagikan uang gocapan. Lalu ke depan apakah memang PAN masih akan terus melakukan hal-hal seperti ini, memvideokan misalnya kadernya ataupun ketua umumnya untuk melakukan bagi-bagi uang begitu ke depan dan diposting di akun media sosial PAN, atau seperti apa nih Mas Eko? Ini kita tuh sebenarnya sudah diamanatkan di Rakernas di Semarang kemarin itu bahwa jargon kita adalah bantu rakyat. Kalau cuma dibilang jargon aja bantu rakyat, terus ya kita tidak membantu rakyat, ntar dibalikin lagi nih sama pengamat-pengamat ini. Tadi balikinnya adalah bilang, mana bilangnya bantu rakyat, kok nggak pernah bantu rakyat? Nah, salah lagi kan. Lebih baik salah tapi bantu rakyat kalau buat saya. Itu yang kita lakukan ya. Kita apa sih sebaik-baiknya orang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Kebetulan kita di anggota dewan, ada mitra sebenarnya, kita nyembatani untuk membantu masyarakat di dapilnya masing-masing. Sumpah pertama kita pada saat dilantik juga disumpah adalah kita harus membantu yaitu daerah pemilihannya dan sebagainya. Artinya ada dibantu, disupport daerah pemilihannya. Nah terus bagaimana caranya dibantu itu? Kan nggak mungkin gitu ya kalau kita diam-diam mindik-mindik, ntar dianggapnya kalau mindik-mindik diam-diam dianggapnya money politik lagi. Jadi kembali lagi kita melakukan, ya udah kita berikan aja gitu. Tiba-tiba ada ya kayak kemarin contoh kasus misalnya Pak Jul minyak goreng itu kan malah sebelum kasus apa ya menjelang pemilu seperti sekarang, masih 1 tahun yang lalu kalau tidak salah. Tapi tetap aja digoreng-goreng bahwa udah minyak goreng digoreng-goreng pula lagi ya kan. Nah sekarang ini ngasih rejeki buat rakyat kecil 50 ribuan gitu, masih diolah-olah juga, masih ini tidak boleh gini. Terus piye harus bagaimana, cara memberinya harus bagaimana, diam-diam aja terus begitu. Nah kalau diam-diam kan itu kita harus memberikan contoh juga. Kalau niat baik ya harus berikan informasi ke masyarakat yang lain atau minimal ke simpatisan atau kader sendiri. Jadi kalau buat saya ya tidak salah. Nah kembali lagi mungkin menjelang pemilu kan tahun politik Mas Eko. Kita rem. Ya, ini masalahnya tahun politik Mas Eko, sehingga memang aksi-aksi seperti money politics ataupun bagi-bagi uang ya, dalam hal ini bagi-bagi gocapan, itu kan pastinya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat Mas Eko. Iya, tapi kan di sini kalau lihat Pak Jul kan juga tadi udah diimpoin gitu ya. Dia tidak nyalek. Dia tidak tokoh pilpres apa ya kan sebagainya. Nggak ada, dia pribadi loh. Lihat gambarnya aja dia tidak bilang, coblos saya ya, pilih saya ya. Nggak ada. Bantu-bantu aja.
gitu. Baik, Jadi baik. buat Saya langsung ke Pak Rey kalau begitu. Pak Rey, bagaimana Pak Rey harapan Anda dan juga ke depan ini agar memang kita dijauhkan dengan aksi-aksi anti korupsi misalnya yang dilakukan oleh citra anti korupsi yang dilakukan oleh para peserta pemilu begitu, Pak Rey. Apakah memang Bawaslu harus turun tangan memberikan sanksi ataupun teguran begitu terhadap hal-hal yang seperti ini yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan polemik dan juga viral di media sosial terkait dengan money politics ini, Pak Rey? Pertama saya mau beri ilustrasi dulu ya. Apa beda antara pengusaha dengan politisi? Pengusaha bantu rakyat, kasih duit, tapi nggak mengambil kebijakan. Gitu. Politisi bantu rakyat, tidak ngasih duit, tapi ngambil kebijakan. Itulah dua hal yang berbeda. Jadi bukan dua-duanya, pengusaha bantu kasih duit rakyat, ngambil kebijakan pula. Itu nggak ada. Tahu politisi udah bantu ngasih duit, ngambil kebijakan pula, nggak ada. Pilih aja di antara keduanya. Kalau Anda mau bantu rakyat, tapi nggak ngambil kebijakan, jadi pengusaha. Kalau Anda mau bantu rakyat, nggak ngasih duit, tapi ngasih kebijakan, Anda jadi politisi gitu. Nah, itulah pilihan-pilihannya. Itu namanya profesi. Itu sesuatu yang ya dikoridorkan oleh demokrasi. Maka ada namanya politik uang, ya. Nggak sembarangan para politisi ngasih duit, ya. Kapan waktunya, di mana, dalam kesempatan. Baik. Itu semua ada aturannya dalam demokrasi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya juga agak geli ya melihat Bung Zulhas yang mengatakan bahwa saya senang, saya bangga, video saya viral. Aneh, di dalam Islam itu ajarannya kalau kaki kanan, tangan kananmu memberi, sebaiknya tangan kiri jangan tahu. Itu namanya disebut dengan pemberian yang ikhlas, salah satu kategorinya. Tapi kalau udah divideokan, videonya kemudian viral, lalu si pemberi merasa bangga, itu bisa masuk kategori nanti yang disebut dengan riya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena divideokan dan diposting tadi ya, itu yang jadi masalah ya, Pak Rey. Soal Bawaslu, saya tidak terlalu yakin dengan Bawaslu ini lagi. Oleh karena itu, dengan viralnya video ini di mana disikapi negatif oleh masyarakat, saya berharap itu cukup jadi pelajaran bagi PAN. Baik, jadi pelajaran ini dan juga evaluasi ke depan. Baik, terima kasih Pak Rey Rangkuti dan juga Mas Eko sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.